Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to English class. Today we are going to talk about degrees of comparison or comparative degrees. It's mean in Indonesia tingkat perbandingan. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk materi ini yaitu pengetahuannya. Kalian dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat. Untuk keterampilannya dapat menyusun teks, interaksi transaksional lisan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur data, unsur kebahasaannya. Kemudian pengertian dari degrees of comparison atau tingkat perbandingan itu kata sifat yang digunakan untuk menerangkan tingkat perbandingan. Dalam degrees of comparison itu terdiri dari tiga tingkatan, yaitu positive degree atau tingkatan biasa. Yang kedua yaitu comparative degree atau tingkatan lebih. Yang ketiga yaitu superlative degree atau tingkatan paling. Untuk pemahaman gitu ya, supaya kalian mengerti apa sih tingkat perbandingan itu gitu ya, bagaimana maksud dari materi ini itu seperti apa. Untuk memperoleh gambaran dan pengertian yang lebih jelas, coba perhatikan gambar berikut ini, A, B, C, dan D. Nah, kalau kalian melihat gitu ya, membandingkan antara A, B, dan C itu seperti apa? Nah, contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Kalau A itu besar, nah, B itu lebih besar daripada A. Atau D, kalau dilihat di gambar ini, paling besar. B dan C itu sama besar. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan degrees of comparison itu ya, tingkat perbandingan. Bagaimana cara kita membandingkan antara benda satu dengan benda yang lainnya. Apa yang kita bandingkan? Biasanya yang kita bandingkan itu sifatnya besar, gitu ya, kecil. Nah, itu sifat dari benda itu. Makanya degrees of comparison itu berkaitan dengan kata sifat, karena kata sifat itu yang akan kita bandingkan. Dari contoh di atas, maka kita dapat menyatakan bahwa A itu besar. Nah, ini tingkatan positif. Tadi ya ada tiga tingkatan biasa, tingkatan lebih, tingkatan paling. A itu besar. Saat benda belum dibandingkan dengan yang lainnya itu masih biasa, tingkatan biasa. Kemudian B is bigger than. B itu lebih besar daripada A. B dan C itu sama besarnya. C sama besarnya dengan B, itu positive degree. Tingkatan sama tingkatan biasa, itu positive degree. Kalau tingkatan lebih, itu komparatif. Nah, D itu paling besar. Nah, tingkatan paling itu dinamakan superlative degree. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Positive degree, yaitu tingkatan biasa. Nah, tingkatan yang pertama yaitu tingkatan positive degree, ya, tingkatan biasa. Kata sifat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda dalam keadaan atau bentuk yang normal, biasa atau sama. Nah, tadi ya sebelum dia dibandingkan dengan yang lainnya atau tingkatannya sama, itu masuk ke dalam positive degree. Nah, positive degree itu biasanya kalau dia tingkatannya biasa, gitu ya, cukup ditulis seperti biasa saja, tidak ada penambahan kata dan lain sebagainya. You are happy, kamu bahagia. She is beautiful, ini taruh tulisannya beautiful, dia cantik. Atau tingkatan yang sama, tingkatannya sama cantiknya, sama bahagianya. Nah, kalau tingkatan sama, kita menambahkan as, itu sebelum dan setelah kata sifat. You are happy as, happy as. Jadi antara kata sifat di depan dan di belakang kata sifatnya apa di sini? Happy ya, happy. Dikasih as di depan dan di belakang. Jadinya kalau kamu mau menuliskan
Dia sama bahagianya, itu bahasa Inggrisnya as happy as. You are as happy as me. Kamu sama bahagianya dengan saya. Atau she is as beautiful as her mother. Beautiful, cantik. Kalau ada as dan as di depan dan di belakang kata sifat tersebut, artinya dia sama cantiknya. She is as beautiful as her mother, artinya dia sama cantiknya dengan ibunya. Nah, tingkatan positif ini ya tadi ya, yang pertama dia tingkatan biasa di mana benda belum dibandingkan dengan yang lainnya atau benda itu memiliki tingkatan sama gitu ya, sama cantiknya atau sama bahagianya atau sama-sama yang lainnya. Tingkatannya masih sama, itu masuk ke dalam positive degree. Kemudian yang kedua yaitu comparative degree, tingkatan lebih. Ialah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda dalam keadaan atau bentuk yang lebih daripada benda yang lainnya. Nah, kalimat ini dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut. Menambahkan akhiran er pada kata sifat yang pendek, yang umumnya terdiri atas satu atau dua suku kata saja, kemudian diikuti kata then. Nah, kalau yang kamu bandingkan itu memiliki kata sifat seperti kata sifatnya pendek yang kamu bandingkan. Happy satu suku kata. Nah, kalau kamu mau membuat lebih bahagia, happy-nya ditambah er di belakangnya, kemudian diikuti kata then. Kalau dia kata sifatnya, kita lihat dari kata sifatnya. Happy satu suku kata. Nah, gitu ya. Kalau dia kata sifatnya pendek, dia ditambah er di depannya, kemudian diikuti kata then untuk comparative degree-nya. Atau untuk kata sifat yang lebih panjang, lebih dari dua suku kata, umumnya didahului kata more sebelum kata sifat, kemudian diikuti kata then. Contohnya di sini kata sifatnya beautiful. Beautiful, 3 suku kata ya, kalau dihitung ya, beautiful, 3 suku kata. Kata sifatnya panjang, itu tidak ditambah er seperti yang di atas, tapi di depannya ditambah dengan more, kemudian kata sifat, baru diikuti kata then. Dan itu artinya daripada. Jadi untuk membuat katanya lebih cantik daripada, itu tambah more di depannya, beautiful then. Kalau kata sifatnya pendek seperti happy, dua suku kata. Atau big, satu suku kata. Itu ditambah er di belakangnya baru diikuti kata then. Contoh kalimatnya, you are happier, kamu lebih bahagia daripada saya. Kata yang dicetak tebal itu yang menyatakan comparative degree-nya. Happier than. Kemudian more beautiful than. She is more beautiful than her mother. Dia lebih cantik daripada ibunya. Ini artinya salah ya. Dia lebih cantik daripada ibunya. Lebih cantik. More beautiful than. Kalau ibu ulangi lagi ya, kalau kata sifatnya pendek untuk menyatakan lebih itu ditambah er setelah kata sifat kemudian then. Kalau kata sifatnya panjang lebih dari 2 suku kata, di depannya ditambah more baru diikuti kata then. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu superlative degree. Ini tingkatan paling digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda mempunyai tingkatan paling dari benda lainnya. Nah ya, aturannya sama seperti di komparatif tadi, perbedaannya kalau dia kata sifatnya pendek, ditambah est setelah kata sifatnya, yang sebelumnya didahului kata the, gitu ya. Tadi kalau di komparatif itu er, nah kalau di superlatif itu ditambah est, perbedaannya itu. Nah, kemudian sebelum kata sifatnya ditambah the. Contohnya, you are the happy tambah est, happy, 2 suku kata. Nah, untuk adjektif yang kata sifatnya panjang, gitu ya. Yang kata sifatnya panjang, beautiful tadi ya, 3 suku kata, itu di depannya ditambah dengan the. Nah, sebelum adjektif ditambah dengan most.
She is the most beautiful girl in the class. Dia gadis yang paling cantik di kelas. Nah, untuk contoh pembentukannya, gitu ya. Contoh pembentukan kata sifat yang sesuai dengan aturan tadi, yang Ibu akan gabungkan di sini jadi sebagai contohnya. Ini tall itu satu suku kata. Kalau positif dia biasa saja, tidak ditambah apa-apa. Kalau dia memiliki tingkatan sama, tall itu tinggi, sama tingginya berarti tambah s gitu ya di depan dan di belakangnya. As, tell us, told us itu artinya sama tingginya. Nah, untuk bentuk komparatifnya, tall-nya ditambah er, kemudian diikuti than. Nah, untuk superlatifnya, kalau komparatif than, ya. Kalau superlatif pakai the. Kemudian kalau komparatif pakai er, kalau superlatif pakai est. Itu perbedaannya ya. Short, satu suku kata. Short, satu suku kata. Untuk komparatifnya ditambah dengan er, jadinya shorter than. Nah, untuk superlatifnya the shortest. Nah, yang hijau ini penambahan katanya. es itu yang setelah adjektifnya itu ditambah dengan akhiran ini perbedaannya. Kalau super komparatif er, kalau superlatif itu est. Fast, satu suku kata. Untuk komparatifnya jadi faster than. Untuk superlatifnya the fastest. Delicious, 4 kalau tidak itu 3 suku kata ya. Nah, kalau lebih panjang untuk komparatif ditambah more di depannya, kemudian kata sifatnya apa, diikuti kata than. More delicious than. Untuk superlatifnya the most delicious. Expensive, 3 suku kata. More expensive than untuk komparatifnya, the most expensive untuk superlatifnya. Popular, 3 suku kata. Komparatifnya pakai more, popular than. Untuk superlatifnya the most popular. Nah, kalau dilihat dari perbedaannya itu tadi ya, kalau dia pendek di komparatif kata sifat yang pendek satu atau dua suku kata saja gitu ya. Kalau pendek, komparatifnya itu diakhiri ditambah akhiran er, kemudian ditambah dengan kata than. Kalau untuk superlatifnya, di depannya sebelum kata sifat itu ditambah dengan the, kemudian ditambah dengan akhiran est untuk kata sifat yang pendek, satu suku kata atau dua suku kata. Nah, untuk yang kata sifat yang panjang, lebih dari dua suku kata, untuk komparatifnya, di depannya ditambah dengan more, gitu ya, di belakangnya ditambah than. Nah, kalau untuk superlatifnya ditambah dengan kata the, more-nya berganti dengan most. Nah, perbedaannya di situ saja. Kemudian ada beberapa kata sifat yang memiliki bentuk sendiri. Dia tidak ditambah er atau more atau est atau most seperti ini. Ini yaitu masuk ke dalam irregular degrees of comparison ya. Dia memiliki bentuk sendirinya untuk positif, untuk komparatif dan superlatifnya. Tadi seperti Ibu bilang, kalau dia kata sifatnya pendek, dia ditambah er gitu ya. Kalau di superlatif kita tambah est. Nah, seharusnya good itu kan pendek, satu suku kata good. Kalau untuk komparatif seharusnya ditambah er gitu kan. Nah, atau untuk superlatif dia ditambah est gitu. Jadinya gooder atau goodest. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi untuk ini gitu ya, ini spesial kata-kata irregular, dia memiliki bentuk sendiri untuk komparatif dan superlatifnya. Nanti tolong dihafalkan ya, ada beberapa kata, masih banyak lagi dicari di kemarin Ibu share materinya gitu ya. Seperti good itu untuk bentuk komparatifnya jadi better, untuk superlatifnya jadi best. Bad itu worse. Pakai st ini. Little, less, least. Many atau much jadi more dan most. Far, jauh. Further itu untuk lebih mendalam gitu ya. Old, tua. Older, oldest.
elder atau eldest. Elder itu untuk yang memiliki ikatan keluarga atau ikatan darah itu pakai lebih tua, lebih paling tua itu pakai elder atau eldest. Nah, demikian uh, untuk penjelasan dari degree of comprehension. Untuk mendalami materi, di sini aku kasih contoh kalau bagaimana cara kita membuat kalimatnya. Ada daftar nama dan harganya. Ya, ada meat, fish, chili, and then rice. And then rice yang 10 kilo. Harganya udah ada di sampingnya. Kalau harga, biasanya kalau kita bandingkan harga itu apa? Kata sifat yang kita pakai biasanya expensive, mahal, dan cheap, murah ya. Kalau harga itu expensive sama cheap, mahal dan murah. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat perbandingan dari tabel di atas? Nah, kamu bisa melihat di sini ada harga 120. 120 ini yang paling mahal, yang paling murah 17.000 gitu ya. Coba kita buat kalimatnya. Meat is expensive. Meat itu harganya 120, mahal ini. Gitu ya. Itu kalimat positif, contoh kalimat positif. Atau meat ini 120. Rice yang 10 kilo itu 120.000 juga. Nah, meat as expensive as rice. Ya, rice 10 kilos. Ini artinya daging itu sama mahalnya. Karena harganya sama-sama 120 berarti sama mahalnya. Kalau tingkatan sama atau tingkatan biasa ini dinamakan positive degrees. Nah, bagaimana kalau contoh dari komparatif? Nah, saat dia tidak berbeda, saat tingkatannya berbeda. Contohnya di sini dibandingkan antara ikan dan chili gitu ya, cabai. Ikannya 35, cilinya 75. Berarti ikan itu lebih murah daripada chili. Nah, lebih murah kalau menyatakan lebih itu kita menggunakan komparatif gitu ya. Komparatif. Nah, kalau komparatif tadi kalau dia ditambah er untuk kata yang pendek gitu ya. Jadinya cheap, cheap satu suku kata, cheap satu suku kata. Jadi dia ditambah jadinya cheap berubah jadi cheaper ditambah dengan kata than. Fish is cheaper than. Ikan lebih murah daripada cabai. Nah, cabai harganya 75. Di sini rice yang 1 kilo harganya 17.000. Nah, chili lebih murah daripada beras yang 1 kilo. Nah, mahal artinya bahasa Inggrisnya kan expensive, 3 suku kata. Kalau kalian mau buat kalimatnya lebih mahal untuk yang kata sifatnya itu lebih dari 3 suku kata, tadi untuk komparatif kan ditambah dengan more di depannya, kemudian diikuti kata than. Chili is more expensive than rice. Nah, expensive katanya panjang ditambah dengan more. Kalau katanya pendek ditambah dengan er untuk komparatif tingkatan lebihnya. Cabai lebih mahal daripada beras yang 1 kilo. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat kalimat superlatifnya? Kalau superlatif tadi, kalau kata sifatnya panjang, lebih dari 2 suku kata ditambah dengan kata the most, gitu ya. Meat is the most expensive, paling mahal. Meat itu paling mahal. Rice 1 kilo is the cheapest. Nah, kalau katanya pendek, cheap, kata sifatnya pendek tadi ditambah dengan est yang didahului dengan kata the. Kalau membuat kalian superlatif, jadinya rice 1 kilo is the cheapest. Beras yang 1 kilogram itu paling murah di daftar itu, is the cheapest. Nah, ada kata the, dia kalau superlatif ditambah est di belakangnya atau the most. Di belakang ini tingkatannya ya. Yang nomor 1 sama nomor 2 ini positive degrees. Yang ketiga sama keempat itu comparative degrees. Dan nomor 5 sama 6 itu superlative degrees. Gitu ya. Oke, dari sini tadi kalimat kata pendeknya ditambah er untuk komparatif, superlatifnya ditambah dengan est. Kalau kata sifatnya panjang, lebih dari 2 suku kata ditambah more,
untuk komparatifnya, ditambah most untuk superlatifnya. Nah, diingat-ingat itu materi ini akan digunakan untuk mid semester genap. Oke, demikian. Apabila tidak ada yang belum ada yang masih ada yang belum dipahami, silakan chat Japri WA pada Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.